Ya Yesus tidak digenapi. Yesus gagal Itu membuat damai makanya di Bang dunia. Pelangi, makanya orang itu, makanya aku bilang Alkitab Kristen kita ini aturan kita beruntung. Orang Kristen di Indonesia ini sebetulnya beruntung, dijelaskan ada dua Mesias sebenarnya, Mesias yang secara fisik dan Mesias yang rohani yang akan datang kedua kali itu. Mas, Iya, iya. kenapa orang Indonesia harus apa hanya orang Indonesia yang beruntung? Ya, cuman dia lah kalau Mesias yang giliran pembawa saya damai lagi yang udah pergi apa? ke luar negeri Memang betul bagaimana? sudah datang. Bukan masalah beruntung. Orang Kristen di Indonesia bersyukur mempelajari hasil Alkitab kanonan, bisa mengenali ada Mesias. Jadi jangan digabung-gabungkan. Mesias itu cuma satu, dipaksakan. Iman orang Yahudi itu dipaksakan untuk mengimani Yesus. Nggak bisa, orang itu menantikan, dan itu memang tertulis, ada betul yang dinantikan itu. Tapi Cuman versinya, bangsa Yahudi nggak percaya sama dia. iya, makanya Mas aku bilang, Billy, saya make sure dulu ya, di underline, di garis bawah, ditebelin ya, di bot ya. Makanya Ini si dibilang tadi di Khadijah Alkitab, ngomong, bentar Kak lebih Pelangi. dahulu Bentar Pelangi, mereka- sekedeng atuh, cicing lebih dahulu heula yang terakhir Pelangi. masuk surga. Jadi itulah istilah peribahasanya kepada bangsa Yahudi tadi. Karena mereka nggak percaya. enggak, lagian Mbak, tolong Kak Erit ya. Lagian Tunggu Bang dulu, Billy gua ini- dulu ngomong sebentar. Kalau nggak dikasih ngomong ya gua turun. Nah, gua kesini nih cuman pengen dengerin ini cerita apaan sih, bukan lagi nyamain. Aku aja kagak pernah nyamain sama Billy, sama sekali nggak mau nyamain. Jadi please ya Khadijah, saya mah tidak mencocok-cocokkan dan tidak mau nyamain. Aduh, saya tuh orangnya penuh percaya diri Khadijah. Dah begitu. Lanjut. Mantap, percaya diri. Habis- Memang harus percaya diri. Dah iyalah saya percaya diri. Aduh, saya dari dulu kagak percaya diri. Oke, saya tes ya. Kalau Anda percaya diri, silakan open cam. Nah makanya itu mana pengikutnya? Saya udah 3 tahun di TikTok. Ntar Nggak ada dulu, pengikutnya. kan Anda kan katanya percaya diri. Nah, silakan open cam kalau memang Anda percaya diri. Mana pengikutnya? Nggak ada, friend Mas Billy. Oh iya. Jadi bisa dilihat cantik atau tidaknya gitu. Emang percaya diri harus dilihat dari cantik. Manusia kan ada Nah. inner beauty. Iya kan? Iya. Misalnya di bawah nih ada yang namanya siapa? Di bawah Percaya ada diri teman saya bukan namanya. berarti cantik. Anda salah mendefinisikan. Aduh, sampai nyesek. Anda Nih, salah di bawah ada yang mendefinisikan namanya- juga. Cantik itu belum tentu wajahnya. Ada inner beauty-nya juga. Oke. Kalau saya nggak mau, silakan saya yang harus- bertanya sama Bang Billy. Bang Billy jarang-jarang bisa naik ke sini sebagai narasumber ya Bang, biar bisa Host. ngasih paham itu Bang. Nih Boleh kayak bertanya sama Safita di host. bawah nih. Safita tuh cantik luar dalam. Lanjut. Host, boleh bertanya Kenapa nggak, dia? host? Ya tanya aja Bang, tanya aja. Oke, tadi abang bilang kan Torah itu kan untuk orang Israel kan bang? Orang Yahudi Bang kan? Billy. Iya. Bang Billy. Torah sifalun Moshe merusak keilat Yakov. Jadi Musa menyerahkan kami Torah sebagai milik daripada keilat Yakov atau Israel atau Yahudi. Oke, berarti khusus orang Yahudi bang ya? Khusus. Iya, betul. diberikan dari Hashem kepada manusia bangsa Yahudi. Nah, ketika bangsa-bangsa lain mau mengadopsinya boleh aja, boleh mengadopsinya, gitu. Tapi nggak bisa lah, Pak. harus ikut. Nggak Oh bisa bisa, lah, Bang. contoh, Nabi Obaja itu bukan orang Yahudi. Obaja itu bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, sorry, bukan orang Israel. Dia tidak berwarga negara Israel, bukan berbangsa Israel. Obaja. Terus ada beberapa rabi besar kayak Rabi Akiva, Aftalia Semalion. Terus ada bang, tunggu bang. Onkelos Bang, itu bukan orang Bang. Yahudi. Bang, orang Israel Ya. itu bang, ya. Orang Israel itu mempunyai 12 suku bang. Apakah di 12 suku itu abang termasuk 12 suku itu bang? Bezrat Hashem, insya Allah. Aku tanya lo bang, Israel itu mempunyai 12 suku. Apakah abang termasuk salah satu 12 suku itu bang? Bezrat Hashem, insya Allah. Nggak mungkin, abang orang Indonesia bang. Abang bukan suku dari Israel. Begini bang, ya orang Israel, orang Yahudi itu ya tidak hanya di Israel saja, ada yang tinggal di negara-negara Arab kayak Yaman. Ya mana? Coba tunjukkan ayat di Tauratnya bang. Gampang, lihat waktu orang Israel keluar dari Mesir, tidak hanya bangsa-bangsa, tidak hanya orang Yahudi saja yang ikut bersama ke tanah Kanaan, tapi bangsa-bangsa juga ikut. Ya mana Ya, ayatnya tunjukin? bangsa-bangsa.
satu Torah berlaku bagi orang asing dan bagi bangsa-bangsa. Tunggu, saya kasih tahu ayatnya. Ya tunjukin aja bang ya. Apa? Satu Torah berlaku bagi orang asing. Maksudnya selain orang Yahudi tadi. Iya, betul. Nih ya, nih. Jadi waktu keluar dari Mesir, itu bukan hanya orang Yahudi semua yang keluar, tapi bangsa-bangsa yang ikut, termasuk orang Mesir juga ada. Kita lihat. Satu berlaku. Ya, oke. Oke, kita lihat Keluaran 12 ayat 47 sama Imamat 7 ayat 7. Bunyinya begini. Torah echad ihe Bang Billy. Agar Jangan dipotong dulu, Pak. betokechem, artinya satu Torah berlaku untuk orang asli dan orang asing yang menetap bersamamu. Tuh, itu. Baru yang lain kitab Imamat seperti halnya Bang Billy, maaf, aku potong Imamat bentar. 24. Bang Billy, Imamat 24 ayat 22. Satu Torah berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun orang asli Israel. Sebab akulah Hashem Elohimu, begitu. Bang, orang asing itu apa termasuk negara lain bang? bentar. Jelas. Oh nggak bikin bang. Bentar ya, Nah, bentar ya. ada di cerita itu yang dikatakan orang asing. Aku boleh Orang berbicara? asing. Orang Maaf. asing itu bukan Kalau berarti bahasa luar negara, bahasa Ibraninya, bahasa Ibraninya ger. Ger Iya, itu orang apa? asing Ger itu kan belum tentu orang dari luar dari suku Israel bang. iya dulu suku Bukan di dari dunia. suku Israel, kenapa disebut asing? Gitu. Ah, sekarang gue tanya dulu bang, di Jadi zaman orang Israel mana kalau Indonesia nggak orang abang Israel? sudah ada nggak bang? Oh kan dia nggak lewat Indonesia, dia melewati Berarti pertama abang bukan orang tanah Mesir, Israel. Kenapa abang ngikutin kitab dia Taurat? melewati tanah Mesir, Kenapa abang Loh, ngikutin kitab Taurat? Abang bukan orang Israel, bukan termasuk 12 suku saya keturunan Israel bang. saya keturunan Jewish Yaman gimana? Saya orang Yaman. Ibu saya tuh dari Yaman, ibu saya. Ah, Yaman termasuk 12 suku nggak? Ah, makanya main yang jauh, belajar yang jauh ya. Di negara-negara Arab itu juga ada orang Yahudi tinggal di negara, termasuk di Mekah dan Madinah. Kamu Loh, belajar itu. betul. Di Arab di Di Mesir juga Iran. ada bang Kristen bang. Iya, Jangan abang salah juga. sabar, di Iran. Di Israel juga Iran, ada orang di Kristen Irak. bang. Iya, orang Ini Kristen di bukan mana aja ada. cerita. Ada orang Kristen, Mesir juga ada orang Kristen. Dengar lu Dol. Ini bukan cerita agama, ini keturunan gen. Agama itu kepercayaan. Loh, Ini Bang, tunggu, gennya Bang. ada gen Bang. Yahudi. Bang, orang Israel juga ada agama Kristen bang. Kadang-kadang Ada, kalau betul. berpikir itu tolol loh. Berpikir itu dia ini, Bailey ini bilang saya keturunan Yahudi, dari gennya ada Yahudinya, udah. Dan abang ini menjalankan ajaran Taurat itu. Jadi kalau masalah Kristen bagi orang Yahudi udah murtad. Jadi jangan bilang-bilang lagi orang Yahudi akan Bang Billy kan. Bukan masalah agamanya, ini masalah gennya yang diceritakan. Saya keturunan Yaman. Yang Yaman itu adalah salah satu keturunan dari Israel. Udah. Masalahnya Billy bukannya Alkitab. Dan makanya orang Mas Dol kan juga bicaranya keagamaan. Kamu bagaimana? Kalau bicara secara natural, bicara secara ilmu kesehatan, saya gen larinya dari sini, kromosomnya ini. Dan dia nggak usah bawa agama. Dan orang dia juga ngomongin dari Alkitab. Ih, kamu juga bagaimana sih? Kitab orang itu dari Kecuali dia Kejadian lagi sampai Tawari, Bu. ngebuktiin kromosom gua XY-nya dari sini. Dah baru dia kagak bawa agama. Orang dia juga Bang Bilinya nyomotnya dari agama, dan dia juga Halo. pakai pendekatan agama juga. Riyati, Apa? kau yang nyomot dari agama. Si Billy berdasarkan kitab kepercayaan dia, bukan dari agama. Bentar, Udah. bentar. Baru Saya lagi kagak bicara. nyomot-nyomot agama. Bentar. Diam dulu. Saya pada diam dulu, bentar. Lo boleh ngomong dulu nggak? Boleh, Bentar ya. boleh. Apa kata Bang Billy itu ada kesalahan? Katanya orang Edom itu bukan orang Yahudi. Bener nggak? Kata Bang Billy. Ya Bang Billy, gimana Bang Billy? Orang Edom bukan orang Yahudi, Bang Billy. Itu salah Edom loh. Itu itu Yahudi adalah- loh. Karena keturunan Esau loh. Ya, dengerin. Edom itu adalah nenek moyang Esau, ya, which is adalah saudara daripada Yakov, ya. Saudaranya Yakov, Esau dan Yakov. Nah, jadi apakah Esau itu Israel? Bukan, karena diganti namanya Yakov menjadi Israel. Jadi beda. Tapi kalau ada hubungan darah, ya jelas ada hubungan darah. Tapi apakah Esau itu Israel? Bukan Israel.
Karena yang Israel itu adalah keturunan Yakub. Nah, mulai dari Yakub dihitung, anak-anak Yakub itu keturunan Israel gitu. Nah, keturunan Edom itu lain sendiri, ada garis keturunannya sendiri Edom gitu. Esau gitu. Dan yang Abang Billy ceritakan ini memang betul-betul tertulis. Ada kan istilahnya itu semua. Iya. Jadi apa yang mau diperdebatkan? Kembalilah kalau Kristen lah ikut Yesus. Biarlah Bang Billy dengan ajaran keyahudiannya menantikan Mesiasnya. Sambil kita doakan Bang Billy ini biar diperkenalkan Mesias sejati ya Bang Billy. Iya, yang bernama Daud ya. Bang Billy. Janganlah, Bang Billy mah jangan diperkenalkan Mesias Tuhan Yesus, biar aja dia begitu, biar ada contoh bagi orang-orang Kristen. Ada nih Masalahnya contohnya orang nih. Kristen nggak mau bertobat kayak si Malikil tadi, Kak. Memang lain urusannya. Udah katanya itu Ya. agamamu, agamaku. Jadi penuh percaya diri. Bang Billy. Siap Bang Bang Billy monitor. Nafiri ya. Saya minta penjelasannya di kitab Keluaran 18 ayat 18, apakah itu sudah dikenapi belum ya sampai sekarang? Tunggu bentar. Oh, apa Tapi seorang Bang- nabi yang Bang sama Billy. seperti Musa? Bang Billy, sebentar. Bang Billy, bagaimana kamu menjelaskan Keluaran 12 ayat 12? Coba dulu Bang host tolong dibaca. Ini penting ini supaya orang-orang Kristen tidak mengimani Yahweh lagi. Coba dulu host dibacakan dulu Keluaran 12 ayat 12. Keluaran. Bagaimana kamu Tunggu dulu, menyikapi? saya dulu. Iya. Keluaran 18 Tunggu bentar ayat nanti dibagi 18. jawab itu bentar. Bentar, Keluaran 12 ayat 12 dikatakan, Iya. sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dan anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Hasim. Jadi berarti pembunuh dong. Jadi kata Yesus itu pembunuh itu iblis. Menurut si Billy gimana nih? Gimana itu? Itu Oke. data loh. Mida keneged mida, atau apa yang kamu lakukan itu yang kamu dapat tuh. Kalau disebut ya, karma ya. Jadi gini, kejahatan orang Mesir itu jahatnya parah ya. Jadi waktu pembangunan pembangunan di Mesir itu di Ramses itu dibangun ya. Kalau pertama kan dikasih batu bata tuh bahannya, dikasih jerami untuk membuat batu bata. Nah itu ditarik. Berarti maksudnya bikin Tuhan sendiri. bukan masalah begitu. Sabar dulu Berarti saya Tuhan jelasin. itu pembunuh dong. Sabar dulu Bukan saya jelasin. masalah alasan bisa membunuh. Yesus Kristus itu tidak ada alasan membunuh. Ya, Nah nanti pertanyaan dijelaskan, saya Bang. bagaimana? Ya, memang Yesus Oh, iya, itu beda silakan, sendiri memang Bang. Iya, Nah, iya. Supaya jadi- maksudnya gini, orang Kristen jangan mengutik-ngutik Yahweh lagi, gitu maksudnya. Makanya biar aja dengar orang itu. Kalau orang itu bebal biar aja jelaskan Bang Billy ini. Silakan Bang. Iya, jadi kenapa orang Mesir itu dibunuh oleh Tuhan? Karena mereka jahat. Bayangin, kalau batu batanya habis itu diganti bayi-bayi mereka, anak-anak